Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Identifikasi Kegiatan Investasi, di mana pembahasannya terdiri 4 macam, yaitu risiko dalam investasi langsung, cara antisipasi, forum penyelesaian sengketa PMA, peranan dan tanggung jawab notaris dalam kerjasama penanaman modal atau investasi langsung. Baik, sebelum melangkah pembahasan pertama, kita sebelumnya harus mengetahui apa pengertian investasi. Investasi adalah menanamkan uang saat ini untuk mendapatkan manfaat di kemudian hari. Dengan kata lain, investasi adalah awal dari suatu kegiatan bisnis. Sedangkan menurut Tandlin mengatakan bahwa investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Dapat disimpulkan dari kedua definisi di atas bahwa suatu investasi adalah penanaman modal untuk memperoleh di masa yang akan datang serta memperhatikan kemakmuran dari investor itu sendiri. Jenis-jenis karakteristik investasi. Investasi itu dibagi dua. Yang pertama, investasi langsung dan investasi tidak langsung. Yang dinamakan investasi langsung ialah investasi yang berjangka panjang dan real di depan mata. Dan investor itu bisa turun tangan dan bisa ikut andil untuk bekerja dan berjalannya suatu perusahaan. Kalau investasi langsung, yang seperti contoh investasi langsung itu seperti contoh proyek jalan, pertanian, perikanan, dan lain-lain. Sedangkan yang dinamakan investasi tidak langsung itu investasi yang jangka pendek, risikonya besar, dan investor tidak bisa ikut andil dalam prosesnya berjalannya usaha. Jadi investor itu diam di rumah, yang bekerja hanya perusahaan atau PT besar itu. Seperti contoh membeli surat-surat berharga, obligasi, dan lain-lain. Selanjutnya, risiko investasi. Risiko investasi itu ada 5. Yang pertama, penyebabnya salah satunya risiko daya beli. Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan terjadi inflasi yang menyebabkan nilai real pendapatan akan lebih kecil. B. Risiko bisnis. Risiko bisnis adalah suatu risiko menurunnya kemampuan perusahaan memperoleh laba sehingga pada gilirannya mengurangi pula kemampuan perusahaan membayar hutang dan dividen. Risiko tingkat bunga. Yang dinamakan risiko tingkat bunga, naiknya tingkat bunga biasanya akan menekan harga surat-surat berharga sehingga biasanya harga surat berharga akan turun. Yang keempat, risiko pasar. Apabila pasar bergairah, pada umumnya harga saham akan mengalami kenaikan, tetapi bila pasar lesu, maka harga cenderung turun. Risiko likuidasi. Risiko ini berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. B. Cara antisipasi investasi.
Perlu disadari oleh semua masyarakat bahwa semua investasi itu tidak semuanya untung. Apapun namanya investasi pasti mempunyai risiko. Oleh sebab itu, ada manajemen risiko yang dapat dijadikan alat dan kajian untuk dapat meminimalisir risiko investasi yang ada dan yang akan terjadi pada masa yang akan datang, baik pada organisasi, perusahaan, atau dalam organisasi diri. Jadi setiap investasi itu pasti ada kerugiannya, maupun kita bergabung dengan perusahaan yang besar, bahkan perusahaan internasional bahasanya itu pasti tetap ada risikonya, karena setiap orang berbisnis atau berdagang tidak selamanya dia ramai, tidak selalunya naik, pasti ada turunnya. Semua investasi itu pasti ada risikonya. Contoh seperti kita menyimpan uang di rumah, risikonya apakah dicuri atau kebakaran. Menyimpan uang di saham, risikonya harga saham turun. Jadi dapat kita analisis bahwasannya semua investasi pasti ada risikonya. Maka dari itu fungsi manajemen risiko itu fungsinya untuk minimalisir investasi. Jadi caranya untuk cara antisipasi dalam berinvestasi itu kita harus pandai manajemen risiko. Supaya apa? Supaya tidak terlalu banyak benar kita dalam menanggung kerugian. Setidaknya apabila kita sudah menguasai ilmunya, pasti insya Allah akan kurang dalam mendapati risiko dalam berinvestasi. Manajemen risiko ini dibagi 3, yaitu risiko spekulatif dan risiko murni, risiko finansial. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Rehan. Itu C. Penyelesaian sengketa PMA menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Pasal 32 Mekanisme Penyelesaian Sengketa, yaitu 1. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanama modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat. 2. Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanama modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak. Dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak tersepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan. 4. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanama modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanama modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang akan disepakati oleh para pihak. Jadi, penyelesaian sengketa PMA menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 bisa dengan musyawarah mufakat, bisa dengan arbitrase. Jika itu bersengketa dengan penanaman modal asing, maka bisa dilakukan dengan arbitrase internasional. Ada juga umumnya cara-cara penyelesaian sengketa dalam penanaman modal. Ada penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan itu
dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat tidak tercapai, cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan kurang dirasakan adil dan kurang dipercaya oleh investor. Para investor cenderungnya menganggap cara penyelesaian melalui pengadilan tidak efektif dan efisien. Terus B. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Cara penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal melalui arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang populer di bidang penanaman modal dan hampir di semua negara memilih cara penyelesaian sengketa penanaman modal melalui lembaga arbitrase. Hal ini karena melalui arbitrase dirasakan oleh praktis, cepat, dan murah. Di samping itu, karena arbitrase memiliki kelebihan atau keunggulan yang tidak dimiliki peradilan umum, yaitu 1. Kebebasan, 2. Keahlian arbiter, 3. Cepat dan hemat biaya, 4. Bersifat konfidental, 5. Bersifat non-presiden, 6. Independen, 7. Final dan banding, 8. Kepekaan arbiter. Terus yang D, peranan dan tanggung jawab notaris dalam kerjasama penanaman modal atau investasi langsung. Peran notaris dalam mendorong terciptanya kepastian hukum bagi investor dalam investasi asing hanya sebatas membuat akta pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing. Pada saat pendiriannya, notaris harus memastikan apakah izin prinsip telah disetujui atau belum baru. Kemudian memeriksa identitas dan sumber modal para investor. Setelah notaris memastikan bahwa identitas dan modal yang dimiliki oleh investor asing tersebut benar-benar berasal dari luar negara Republik Indonesia, maka notaris dapat menentukan bahwa perseoran tersebut terbentuk perseroan terbatas penanaman modal asing. Maka dari itu notaris seharusnya menerapkan asas kehati-hatian dalam menuangkan peraturan perundang-undangan ke dalam akta otentik. Konsekuensi notaris dalam memberikan jasa pelayanan hukum bagi investor asing terkait akta pendirian persoalan terbatas berupa tanggung jawab perdata dan tanggung jawab administrasi. Tanggung jawab tersebut berlaku bagi notaris seumur hidupnya meskipun notaris yang bersangkutan telah pensiun dari jabatannya. Tanggung jawab administrasi yaitu apabila notaris dalam menjalankan jabatannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tanggung jawab perdata yaitu apabila dalam menjalankan jabatannya notaris melakukan kesalahan atau kelalaian. Apabila ada kesalahan terkait pembuatan akta, maka para pihak yang merasa dirugikan terkait kesalahan notaris dalam pembuatan akta dapat menggugat notaris ke pengadilan dan meminta ganti rugi. Selain itu, konsekuensi yang dapat diemban notaris yaitu notaris dapat dipecat atau diberhentikan dari jabatannya berdasarkan permohonan para pihak yang dapat diajukan majelis pengawas notaris. Oleh sebab itu, notaris harus selalu mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang terbaru, mempelajari, memahaminya, dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi notaris. Juga mengonsultasikannya kepada senior yang telah berpengalaman di bidangnya. Sekian dari presentasi kami mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.